Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Sunandar Nugraha, PAUD dari Purwakarta. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan 14 manfaat emas. Emas, biasanya emas itu di kalangan masyarakat itu hanya menjadikan aksesoris. Tetapi padahal sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari ketika kita mempunyai tabungan emas. Di sini saya akan menyampaikan ada 14 manfaat emas, yaitu safe haven, harga cenderung naik, zero inflation, tabungan atau aset terbaik, hakim yang adil, keberkahan emas, hukum perdata emas, multiple use, bisa diwariskan, mengontrol sifat konsumtif, pinjaman cerdas, terjauhi dari riba, wakaf produktif, universal currency. Nah, di sini saya tidak akan misalkan membahas semua dari 14 manfaat tersebut, tetapi saya ingin menyampaikan ada satu materi yang terbaik, yaitu dari manfaat emas itu terkait dengan multiple use. Nah, contohnya misalkan gini, misalkan kita ingin punya, misalkan kebetulan kami kerja di Kementerian Agama, jadi kami bisa mengedukasi kepada masyarakat apabila misalkan masyarakat ingin daftar haji tetapi dengan terkendala biaya, karena untuk daftar haji sekarang itu minimal kita untuk daftar siskwat itu minimal kita harus punya dana itu sebesar 25 juta per orang. Nah, di sini kalau misalkan kita menggunakan uang sebagai tabungan, itu ya bisa-bisa aja sih. Kalau misalkan bagi orang yang tidak terkendala dengan masalah dana, itu bisa nabung atau misalkan bisa cash langsung 25 juta. Tapi misalkan bagi yang terkendala dengan dana, bisa menggunakan tabungan emas sebagai salah satu program solusi untuk bisa daftar hajinya. Di sini saya contohkan. Untuk daftar haji itu, untuk masuk daftar haji itu senilai 25 juta. Nah, ketika misalkan menggunakan emas 25 juta itu, saya contohkan harga emas kemarin tanggal 31 Maret 2021 yaitu sebesar 911.000. Nah, di sini kita bisa hitung aja, dari 25 juta itu dibagi 911.000 itu akhirnya menghasilkan senilai 27,44 gram. Nah, ini yang 27,44 gram ini yang bisa kita jadikan acuan ketika kita ingin mendapatkan misalkan daftar haji. Nah, 27,44 gram ini bisa kita spare, misalkan kita mau kapan nih beresnya, misalkan 1 tahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun, 4 tahun, atau bahkan 5 tahun. Di sini saya sudah hitungkan, misalkan ketika kita misalkan mau menabung emasnya itu yang senilai 27,44 itu misalkan ingin beres dalam 1 tahun. Berarti ketika 27,44 dibagi 12 itu diperoleh hasil adalah 2,284 gram. Jadi orang itu ketika ingin beres tabungan hajinya itu minimal dia cukup 1 bulan itu ya nabung 2,286 gram aja gitu. Atau misalkan 2 tahun, nah sama dibagi 27,44 ini dibagi 24 bulan, akhirnya menghasilkan 1,14. Nah, di sini si calon konsumen ini cukup nabung 1 bulan itu senilai 1,14 gram. Kalau ingin 3 tahun bisa 27,44 dibagi 36 menghasilkan 0,76 gram. Kemudian yang 4 tahun 27,44 dibagi 48 hasilnya 0,57 gram. Dan misalkan 5 tahun yang 27,44 per 60 menghasilkan 0,47 gram. Di sini tergantung misalkan si konsumen itu ingin berapa tahun dia beresnya, 1 tahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun, 4 tahun, atau bahkan 5 tahun, asalkan konsisten. Ketika misalkan ingin beres 1 tahun tabungan emasnya, 1
1 tahun ya sudah, berarti 1 bulan itu tiap 1 bulan nabung emas 2,28 gram. Kalau misalkan 2 tahun 1,14 gram itu per bulannya. Nah nanti ketika misalkan sudah terpenuhi, misalkan 27,44 gram ini sudah terkumpul nih 27,44 gram, harus dibagaimanakan? Nah di kalangan masyarakat adalah mindsetnya adalah ketika misalkan kita punya emas dan kita punya kebutuhan, masyarakat biasa akan misalkan otomatis menjualnya kemana, misalkan dijual aja ya. Tapi sebenarnya kalau kita selaku AO, kita bukan hanya sekedar penjual emas, tapi kita pebisnis emas. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat terkait dengan manfaat emas ini. Saya sarankan ketika misalkan ketika sudah punya 27,44 gram ini, jangan langsung dijual. Loh, kenapa? Kan kita misalkan butuh dana. Nah, ini salah satunya dari keistimewaan dari EOA Gold ini. Jadi ketika kita misalkan sudah punya emas itu senilai 27,44 gram dan misalkan kita butuh dana, itu kita bisa gadai saja di EOA Gold. Nah nanti diproses gadai, akhirnya dananya itu kita peroleh. Setelah dana kita peroleh, ya kita daftarkan langsung aja ke bank penerima setoran. Banyak di sekitaran kita bank penerima setoran ibadah haji. Nah kalau gitu, setelah kita setorkan uang tersebut, habis itu gimana? Ya kita cicil untuk menebus dari EOA Club ini. Nah kita cicil, otomatis ketika waktu cicilan itu habis dan kita menyelesaikan cicilan tersebut, otomatis kan emas ini masih menjadi milik kita. Berbeda kalau misalkan ketika kita punya emas banyak, ketika kita butuh dana, kita jual ke orang lain atau ke toko emas, otomatis memang di situ kita punya uang banyak, tapi sayangnya emas itu hilang. Dan ketika kita membeli emas tersebut, pasti akan berbeda harganya dengan kita waktu beli gitu. Makanya kami sarankan bagi misalkan masyarakat yang punya misalkan emas, baiknya itu jangan ketika misalkan kita punya emas itu ketika kita butuh dana tidak dijual tapi digadaikan. Karena apa? Tadi salah satu dari manfaat emas itu kan tadi multiple use, di mana emas yang kita punya itu insya Allah bisa bermanfaat bagi kebutuhan kita yang lainnya. Setelah tadi misalkan daftar haji beres, kita cicil tuh beres. Nah ketika kita kan masih punya, akhir setelah beres cicilan, emas itu masih milik kita. Misalkan kalau kita punya keperluan lagi, misalkan untuk anak sekolah, misalkan untuk biaya pernikahan, untuk renovasi rumah, ya kita menggunakan emas itu. Jadi emas itu tetap milik kita dan manfaatnya pun kita rasakan. Nah itu salah satu dari sekian banyak manfaat emas bagi kita yang punya emas. Dan insya Allah dari tadi salah satunya adalah keistimewaan dari EOA Gold ini, yaitu kita tidak hanya sebatas menjadi penjual emas, tapi juga kita pebisnis emas, dan kita juga visi misi yaitu menyelamatkan aset-aset umat Islam agar tadi umat Islam bisa kaya gitu, bisa merasakan manfaatnya. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.